Ini nggak apa-apa Bu Ria yang ini ya, asrotnya ya. Serot. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Jadi pada pagi ini kami akan menyampaikan tentang pemberantasan atau pengendalian vektor dan serangga pengganggu sebetulnya adalah binatang pembawa penyakit begitu. Nah, yang saya fokuskan untuk lalat, untuk kecoa dan tikus. Nah, next Bu. Baik. Tujuan pembelajaran pada pagi ini adalah yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umumnya adalah untuk melaksanakan pemberantasan atau pengendalian vektor dan serangga pengganggu. Kemudian tujuan khususnya ini saya rasa cukup berat Bapak dan Ibu ya. Tujuan khususnya adalah yang pertama, ini berdasarkan kurikulum ya Bapak dan Ibu ya, yaitu melatih petugas lapangan yang menggunakan peralatan sederhana dan canggih. Nanti ada sederhana dan canggih. Kemudian uji coba suspensi insektisida. Ini saya rasa untuk yang poin 1 dan 2 serta 3 itu nanti akan kita cobakan di klasikal, Bapak dan Ibu. Nah, yang poin yang perlu kita cermati nantinya di tujuan khusus ini. Tujuan khusus untuk nomor 4 yaitu mengawasi pemberantasan atau pengendalian vektor. Terus yang kelima, membuat laporan pemberantasan atau pengendalian vektor. Nah, yang keenam ini bisa diawasi juga, yang bisa kita laksanakan secara daring, yaitu menilai hasil atau dampak pemberantasan pengendalian vektor secara langsung. Ya, jadi ada 7 tujuan khusus yang harus kita capai, dan nanti di poin 4, 5, dan 6 itu nanti akan kita capai, salah satunya menggunakan penugasan kata. Baik, silakan Bu Ria. Oh, di ruangan merah. Bu Ria. Baik. Nah, kegiatan entomolog kesehatan ini, jadi seperti yang saya sampaikan, jadi ini merupakan rangkaian. Yang keempat adalah tentang pengendalian. Silakan lanjut Bu Ria. Ya, ini prinsipnya dari penyelidikan serangga pengganggu dan binatang pembawa penyakit itu terkait dengan teknik. Ya, jadi setelah kemarin kita adakan penyelidikan, kemudian hari ini akan kita coba yang nomor 2 yaitu teknik pengendaliannya. Nah, hari ini juga akan kita coba lagi ke dalam teknik monitoringnya. Ya, jadi setelah dikendalikan, kemudian kita lanjutkan bagaimana cara kita melihat keberhasilan dari pengendalian tersebut. Yang pertama tentang pengendalian lalat, Bapak dan Ibu. Nah, silakan Bu. Nah, sebelumnya kita ukur tentang kepadatan lalat tersebut. Pengukurannya bisa menggunakan visual ataupun menggunakan bantuan alat. Nah, menggunakan alatnya itu adalah fly trap namanya. Itu yang berukuran 1 meter kali 1 meter. Terbuat dari bahan yang ujungnya runcing. Mengapa ujungnya runcing? Karena lalat lebih suka hinggap atau resting pada bagian yang berujung runcing. Ya, silakan Bu Ria. Ini cara penempatan fly grill-nya atau fly trap-nya. Lanjut Bu. Setelah didapatkan secara visual, kita identifikasi berdasarkan penampakan morfologinya. Apakah termasuk dengan dari ini ya, dari sisi yang paling kiri itu adalah Musca domestica ataupun Sarcophaga, Rhizomia begitu. Lanjut Bu Ria.
Bu Ria. Lempar kali Pak Bu Ria. Ya, lanjut lagi Bu Ria, silakan. Kita lewatin saja ini karena sudah kita sampaikan. Nah, kemudian kita lihat hasilnya atau interpretasinya dari hasil pengukuran kepadatan lalat sebelum kita menentukan pengendalian lalat. Jadi hasil pengukurannya dilakukan menggunakan fly grill, pengukuran selama 10 kali atau 10 kali ulangan, dan masing-masing ulangan adalah 30 detik pada setiap lokasinya. Dari 10 kali ulangan itu dipilih 5 ulangan tertinggi, kemudian dirata-ratakan. Oke ya Bapak Ibu ya. Kemudian hasilnya itu kita sesuaikan dengan standar baku mutu yang ada di Permenkes nomor 50 tahun 2017 atau Permenkes nomor 70 tahun 2016. Jadi termasuk ke dalam kategori yang rendah ataupun tinggi. Nah, kemudian jika tinggi dia harus dikendalikan secara kimiawi. Jika rendah dia dikendalikan secara non kimiawi. Baik. Ini pilihan-pilihannya. Non-kimiawi ada mulai dari sanitasi lingkungan, kemudian perangkap, penghalang fisik, dan pengendalian hayati atau biologi. Contohnya apa sih? Misalnya tokek dan sebagainya itu merupakan pengendalian biological control. Kemudian kimiawi. Nah, kimiawi itu ada yang sifatnya space treatment, penyemprotan ruangan, sifatnya lagi residual treatment atau penyemprotan dinding, kemudian ada bed atau umpan, repelen atau pengusir penolak, dan yang satu lagi adalah menggunakan larvasidanya. Kita nyebutnya adalah larvasidasi. Baik, ini contohnya pengendalian non kimiawi, peniadaan breeding place seperti apa? Misalnya tidak menyimpan sampah di dalam suatu ruangan. Kemudian tidak membiarkan sampah itu menginap di dalam satu ruangan. Kemudian mencegah lalat masuk ke dalam ruangan. Nah, ini ada contoh-contohnya. Silakan Bu Ria. Mencegah lalat masuk ke dalam bangunan. Ini contohnya dari yang sisi itu penggunaan air pun itu ternyata juga mampu mengendalikan lalat untuk masuk ke dalam ruangan. Kemudian penggunaan lem atau perekat. Lanjut Bu Ria. Kemudian penggunaan kasa, tirai. Nah, ada yang namanya di sisi paling bawah itu yang warna biru. Ya, warna biru itu yang paling bawah ya betul Bu Ria, yang itu adalah menggunakan air curtain. Jadi menggunakan hembusan udara. Ini biasanya pada misalnya mall, kemudian pada perkantoran begitu dia menggunakan itu. Nah, sisi yang paling kanan atas itu biasanya pada gudang-gudang. Ya, yang kanan. Nah, kemudian ada di pantry, gudang makanan, gudang penyimpanan makanan, itu ada di situ. Oke, baik, lanjut Bu Ria. Kemudian jika populasinya melebihi dari standar baku mutu yang sangat tinggi, maka menggunakan pengendalian yang kimiawi. Pengendalian kimiawi ini berbagai macam jenis, mulai dari larvasida sampai adultisida yang dewasa, sampai menggunakan umpan dan sebagainya. Kita lihat satu persatu. Silakan Bu Ria. Ini contohnya larvasida kepada Ibu. Ini bahan aktifnya bisa berupa bendiokap, diazinon, diklorfos, dikorfon, siromasin. Bentuknya biasanya adalah dusting atau serbuk tabur. Penggunaannya bisa digunakan alat yang namanya mist blower Bapak dan Ibu.
Nah, ini di Ciloto ada semua tuh alat itu. Semoga saja nanti ketika waktu klasikal kita bisa contohkan. Nah, sekarang yang berkembang itu adalah baiting atau pengumpanan. Nah, pengumpanan ini dia sudah menggunakan atraktan atau penarik dari untuk lalat tersebut. Baik, lanjut Bu Ria. Ini salah satu contohnya. Siromasin 2%. Ini penggunaannya untuk larvasida. Contohnya pada kita ada tulisan manur ya. Manur itu adalah campuran antara air dengan feses. Nah, ini contoh-contoh breeding place yang sangat potensial untuk perkembangan dari larva lalat. Nah, silakan Bu Ria. Kemudian bisa penggunaannya untuk larvasida ini harus digabungkan dengan alat semprot bertekanan, compression sprayer. Bisa berupa hand sprayer yang dipompa atau menggunakan mesin. Contohnya adalah mist blower. Lanjut Bu Ria. Nah, untuk pengendalian secara kimiawi dewasa bisa menggunakan space spray ataupun surface spray. Jadi space spray ini sifatnya adalah di alam mengangkasa begitu, atau surface spray sifatnya adalah residual. Pilihan insektisida seperti itu. Ini contoh-contohnya. Silakan Bu Lia. Oke, lanjut saja. Nah, ini contoh-contohnya pengendalian kimiawi dari mulai penggunaan yang adaltisida dan larvasida. Ini contoh yang misalnya yang Bapak kenal nih yang Agita ya. Agita itu yang digunakan untuk larvasida. Ya. Sedangkan yang lain nih, Quickstret, Kibet itu merupakan yang digunakan untuk adaltisida. Ya, silakan. Ini juga sama. Ini untuk larvasida. Ya. Nah, ini alat-alatnya Bapak dan Ibu. Alat-alatnya yang bisa digunakan untuk pengendalian lalat. Dari sisi yang kiri, itu adalah menggunakan ULV atau ultra low volume. Ini di teman-teman KKP sebagian besar sudah, terutama yang induk, mempunyai ULV atau ultra low volume. Ini bisa digunakan untuk pengendalian larvasida dan adaltisida. Jadi bisa digunakan untuk fasenya larva dan fase dewasa. Mengapa bisa dua fungsi? Karena alat tersebut mempunyai dua macam nozzle begitu. Jadi ada nozzle yang kecil dan ada nozzle yang besar. Nozzle yang kecil digunakan untuk pengendalian yang lalat dewasa. Nozzle yang besar digunakan untuk pengendalian yang larvanya. Karena yang nozzle yang besar itu sifatnya adalah residual spray. Ya, lanjut Bu ya. Kemudian ada pengendalian fisik. Misalnya apa? Menggunakan perekat, sticky trap. Kemudian penggunaan kelambu, penggunaan eartag pada telinga sapi itu pun merupakan beberapa pilihan-pilihan untuk pengendalian fisik. Lanjut Bu ya. Nah, pengendalian biotik sebetulnya lalat pun juga mempunyai musuh alami. Ada yang namanya parasitoid spalangia, tapi ini masih terbatas untuk riset atau untuk penelitian. Kemudian ada juga yang berupa predator alaminya dia, misalnya apa? Cicak, kadal, tokek, katak, ayam dan burung itu merupakan predator-predator alaminya dari lalat. Nah, ini yang namanya parasitoid kepada Ibu. Parasitoid itu adalah kumbang dan kumbang itu hidup pada pupa. Dan ini memang belum dikomersilkan tapi masih ke dalam tahap tataran penelitian. Lanjut Bu Ria. Bu Ria, next. Bu Ria.
Sudah Pak Sugi? Wah, terlempar. Pak Sugi yang terlempar. Pak Sugi yang terlempar ya? Pak Sugi terlempar. Ya, baik Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Saya terlempar lagi, Bu ya. Iya, Jadi memang luar lipas biasa nih sekarang. sinyalnya di sini. Padahal saya di kantor wali kota ini, kantor wali kota Jakarta Barat. Luar biasa. Jadi, baik. Sudah kelihatan Pak Sugi? Ya. Yang selanjutnya itu adalah tentang pengendalian lipas. Nah, yang perlu kami ingatkan bahwa lipas pengendaliannya harus merupakan kombinasi antara pengendalian dewasa dan pengendalian pradewasa. Mengapa harus ada kombinasi? Karena telurnya, fase telur itu dilindungi oleh zat kitin atau terbungkus oleh zat kitin yang disebut dengan OOTK. Sementara OOTK ini tidak tembus dia terhadap insektisida. Nah, ini yang harus kita perhatikan sehingga pengendalian itu harus sifatnya pradewasa dan dewasa. Baik, lanjut Bu Ria. Nah, ini hanya mengingatkan saja Bapak dan Ibu bahwa OOTK itu mempunyai potensi bermacam-macam begitu ya. Misalnya di Blatella 1 OOTK itu bisa mengandung 40 telur sampai seperti itu. Ya, lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut saja. Ini identifikasi yang akan kita laksanakan. Nah, sebelum kita mengadakan pengendalian, kita harus mengadakan inspeksi dulu. Inspeksinya menggunakan apa? Inspeksinya menggunakan insect trap monitor atau gampangnya adalah perekat lem, nah, gitu ya namanya ya, perekat lem untuk kecoa. Baik, silakan Korea. Lanjut saja. Ini juga inspeksi. Nah, ini inspeksinya Bapak dan Ibu. Hasil yang didapatkan itu adalah berapa banyak kecoa satu spesies ya, di dalam satu lapang atau satu bidang dari insect trap monitor tersebut. Baik. Interpretasinya silakan. Nah, ini interpretasinya Bu ya. Nah, jadi interpretasinya, maaf Bu ya, kembali lagi ya. Interpretasinya adalah di dalam pengamatan satu malam atau 1 kali 24 jam begitu berapa kecoa yang didapatkan. Ini sebetulnya ini sepertinya presentasi yang lama Bu ya, karena sudah saya ubah. Tinggi itu jika populasinya lebih dari 2. Nah, rendah jika populasinya dia per spesies adalah kurang atau sama dengan 2. Ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, ini masih salah. Tapi yang kemarin yang saya kirim ke Kang Nurjen itu yang terbaru. Kemudian pengendalian kecoa ada berbagai macam tipe. Yang pasti pengendalian kecoa itu tidak bisa satu untuk semua. Pengendalian kecoa itu harus berdasarkan dengan perilaku kecoanya. Dan ini berdasarkan konsepnya nantinya ketika di klasikal kita akan mencobakan ya. Kita akan mencobakan trapping kecoa, kemudian kita akan mencobakan untuk menginterpretasinya. Karena dari sisi ahli sebetulnya memang dari sisi pengumpulan data sampai dari sisi interpretasi data secara sederhana. Ya, jadi untuk pengendalian kecoa ini memang harus diperlukan ya adanya
kerjasama dengan klien. Contohnya klien itu siapa sih? Klien itu misalnya nih ya, ini yang paling terlihat ketika di KKP misalnya. Ketika di KKP klien kita misalnya Angkasa Pura, klien kita di Sah Bandar begitu ya. Nah, jadi kita harus ada kerjasama dengan klien-klien tersebut karena yang namanya kecoa ini tidak berdiri sendiri. Populasinya meningkat jika dia tersedia cadangan makanan yang meningkat juga. Baik, lanjut Bu Ria. Pengendalian kimiawi, contohnya nanti bermacam-macam. Kita lanjut saja langsung Bu Ria. Oke, ini contohnya Bapak dan Ibu. Ini merupakan jenis-jenis insektisida untuk kecoa yang telah beredar atau telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Pestisida. Baik, ciri-cirinya dia jenis-jenis insektisida yang digunakan untuk kecoa itu rata-rata bentuknya adalah WP dan SC. EC jika digunakan yang EC itu ya emulsion concentrate itu digunakan untuk pengendalian kecoa dengan cara residual spray. Tapi untuk yang WP dan SC ini dilarutkan pada air begitu. Nah, jadi ketika kita mengadakan pengendalian kecoa itu adalah bagaimana cara kita menempatkan insektisida pada suatu bidang tertentu sehingga kecoa tersebut akan melewati bidang tersebut. Nah, itu yang disebut dengan penyemutan residual spray. Kalau di malaria dikenal dengan nama IRS atau indoor residual spray. Nah, tapi ketika di kecoa itu disebutkannya saja residual spray atau di dalam hal ini cara aplikasi yang pertama yaitu surface spray. Jenis insektisidanya bermacam-macam, mulai dari bendiocap sampai dengan propoxur. Nah, yang sekarang yang sering dipakai, Nah, yang sering terpakai itu yang paling bawah, yang biting. Nah, biting ini penggunaannya lebih efektif, lebih efisien, lebih mudah begitu tanpa menggunakan alat. Karena ketika kita menggunakan secara biting itu sudah masuk sepuitnya atau untuk alat aplikasinya, aplikatornya begitu. Ya, silakan, Bu. Ini merupakan surface spray. Surface spray ini hanya diperuntukkan untuk indoor. Dan surface spray ini diperuntukkan untuk serangga-serangga yang merayap. Ya. Efeknya adalah residual. Artinya apa residual? Dia mampu bertahan di dalam suatu bidang minimal adalah 1 bulan. Itu namanya residual. Ada lagi sekarang pengendalian sifatnya adalah dusting atau bubuk. Nanti ada contohnya setelah ini, ada gambarnya juga. Pengendalian menggunakan bubuk atau dusting ini diperuntukkan bagi lokasi-lokasi yang mempunyai tempat yang sangat sensitif terhadap air. Nah ya, untuk dusting. Dan ini harus hati-hati. Ini tempat-tempat apa yang sensitif terhadap air? Contohnya misalnya aliran listrik, stop kontak. Nah, kemudian beberapa daerah-daerah yang menimbulkan bahaya-bahaya kebakaran, misalnya instalasi gas atau misalnya di perusahaan-perusahaan oil and gas. Nah, itu terkait dengan pengendalian-pengendalian menggunakan dusting. Ini contohnya Bapak dan Ibu, silakan, Bu Ria. Ini residual spray. Residual spray-nya menggunakan alat yang namanya spray can. Jadi digunakan untuk menempatkan insektisida pada bidang tertentu, begitu pada celah-celah. Yang selanjutnya adalah dusting. Ya, selanjutnya Bu ya, yang dusting itu ya. Yang dusting ini memang diperuntukkan untuk jaringan-jaringan atau tempat-tempat yang sangat sensitif terhadap air. Misalnya apa? Pantry di bawah, gitu ya.
di bawah pantry, kemudian stop kontak, kemudian perusahaan-perusahaan oil and gas itu merupakan daerah-daerah yang sensitif air dan tidak boleh ada air, sehingga pengendaliannya menggunakan dusting atau bubuk. Silakan Bu Ria. Nah ini trapnya, ya. Pengumpanan. Pengumpanan untuk kecoa ditempatkan pada celah atau retakan atau lubang. Dan baiting ini sifatnya itu adalah umpan spesifik dan dia efeknya itu adalah membunuh. Tetapi baiting ini akan efektif jika kompetitor, sekali lagi kompetitor ya, kompetitor makanan yang ada di alam itu dihilangkan. Jadi baiting ini akan efektif jika misalnya di dalam suatu ruangan itu tidak lagi ditemukan kardus, tidak lagi ditemukan koran begitu. Nah ini sifatnya itu nantinya dia adalah akan efektif. Dan dia, jadi ini yang saya munculkan itu baiting ini sangat efektivitasnya sangat tergantung kepada ketersediaan sumber makanan. Baik. Nah ini contoh-contohnya Bapak dan Ibu baitingnya menggunakan ini ya pengumpanan begitu, warnanya atraktif begitu, dan dia pengumpanan baiting ini dia telah dicampur dengan atraktan atau zat penarik dari kecoa. Makanya bentuknya briket. Mengapa bentuknya briket? Karena pengumpanan untuk kecoa ini dia memerlukan suatu ini ya kekerasan begitu, dia sifatnya adalah mengunyah, sehingga dia harus diperlukan umpan baiting yang sifatnya keras. Baik, lanjut Bu Ria. Ini juga sebetulnya baiting juga, ini namanya gelling begitu ya. Ini insektisidanya bentuknya gel, ditempatkan pada celah-celah atau retakan-retakan dari bangunan. Karena retakan-retakan bangunan itu tempat disembunyikannya atau tempat diletakkannya OOTK. Nah, sehingga diharapkan ketika OOTK nantinya menetas menjadi nimfa, kemudian nimfa itu langsung dia bertemu atau berkontak dia dengan insektisida yang telah kita tempatkan. Ya, silakan Bu Ria. Nah, manajemen lingkungan untuk pengendalian kecoa ini sangat penting. Contohnya apa? Misalnya menutup celah antara lantai dan pintu, kemudian menutup saluran air dan buangan, kemudian menutup kabel-kabel yang Pak Sugi, suaranya nggak ada. Kita yang lempar. Oh. Kita nggak ada. Berarti jalan. Selipnya aku. Oh. Tuh, gini nih. Aku sebelum kamu lempar di rumah jarang kan terlihat. Saya sampai 4 kali 5 kali travel. Saya di sini pas Pak Direkturnya. Itu pas di bidang satu kan banyak kan sing teriak semua. Wow. Saya pohokin tuh eta tadi itu double. Biasanya saya suka double. Ini bagian saya yang kalian. Bu Karina sebagai ini yang slide-nya ikut mati. Ya kan satu jaringan, Bu. Kita kalau di ruang teriak semua itu. Sudah dari Bu Karina katanya.
yang utama adalah bagaimana success trap yang kita dapatkan mencerminkan kondisi aktual kepadatan tikus yang ada di alam. Nah, ini yang jadi utama. Oleh karena itu, di dalam pengukuran kepadatan tikus, sebelum kita menentukan pengendalian, kita harus menggunakan pengukuran kepadatan tikus menggunakan single live trap. Mengapa single live trap? Karena single live trap itu hanya bisa dimasukin oleh satu tikus tanpa ada tikus yang lain, karena nanti penghitungnya akan tidak rancu. Nah, ini interpretasi hasil dari penyelidikan tikus berdasarkan Permenkes nomor 70 tahun 2016 dan nomor 50. Success trap dikatakan tinggi jika di dalam suatu ruangan itu mempunyai kepadatan tikus lebih dari satu. Jika sama dengan satu, berarti kepadatan tikusnya itu adalah rendah. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Nah, jika sudah ada success trap, kemudian ini alurnya Bapak dan Ibu untuk alur dari pengendalian tikus. Meskipun ini di pelabuhan atau di bandara, tapi ini juga bisa ditempatkan di lingkungan kerjanya Bapak dan Ibu masing-masing. Tikus yang didapat, kemudian dilihat success trap-nya, jika sama dengan satu, tidak perlu dilakukan pengendalian secara kimiawi ataupun secara non kimiawi, tapi cukup dilakukan pembuatan laporan. Jika kepadatannya lebih dari satu, harus dikendalikan. Begitupun dengan pinjal. Karena ada yang mengikuti antara tikus ini, ada ikutannya yaitu pinjal. Pinjal ini bisa dilihat dari indeks pinjalnya. Indeks pinjalnya itu sama dengan satu atau lebih dari satu. Jika lebih dari satu, berarti kita harus kendalikan dan kita buat laporannya. Ini saya ingatkan bahwa tikus itu mempunyai daya jelajah yang cukup luas, sehingga yang namanya pengendalian tikus ketika kita berbasis dengan umpan, harus dia mempresentasikan kondisi atau lingkungan dari tikus itu sendiri. Gitu ya. Baik. Ini jenis-jenis tikus yang biasanya didapatkan di permukiman. Kemudian ini adalah ciri-ciri cara-cara pengambilan sampelnya, mulai dari pengambilan sampel darah, kemudian identifikasi pinjal, kemudian pengambilan sampel organ. Mengapa sampel organ? Sampel organ ini dibutuhkan untuk misalnya pemeriksaan leptospira dan sebagainya. Bagaimana pengendalian kecoa itu sendiri? Ini Bapak dan Ibu pengendalian kecoanya. Pengendalian kecoa harus berdasarkan dengan data monitoring yang telah kita dapatkan ketika waktu inspeksi begitu. Monitoringnya ini harus berdasarkan dengan suara, jejak kaki, kemudian ceceran feses, ceceran urin, kemudian rusaknya bahan-bahan makanan, kemudian rusaknya karung, bahkan kalau dimungkinkan misalnya ada tikus hidup yang terpantau ataupun adanya bangkai tikus. Nah, kemudian untuk pengendalian tikus ini kita tidak lepas dari sisi sanitasi. Sanitasi apa yang kita maksud? Yaitu misalnya mengelola dan memelihara lingkungan, membuang sampah dan sisa makanan, kemudian merubah posisi bahan simpanan atau perabotan, membuang tumpukan barang di gudang yang tidak terpakai. Ini contohnya misalnya barang-barang bekas, kemudian misalnya tumpukan-tumpukan koran, tumpukan kardus. Nah, yang tidak lupa adalah membersihkan rerumputan sekitar. Karena dengan pembersihan rerumputan sekitar ini, kita akan meminimalkan yaitu breeding atau habitat dari tikus itu sendiri. Karena ini juga hampir sama dengan pengendalian kecoa, pengendalian tikus ini tidak ada satu yang paling efektif. Pengendalian tikus ini merupakan pengendalian kombinatif, begitu ya. Harus ada kombinasinya. Nah, pemasangan perangkap
ini harus kita lihat kondisinya terkait dengan pemasangan perangkap, apakah sesuai dengan jenis perangkap yang kita gunakan begitu. Ditambah lagi yang paling menciri adalah pencucian perangkap itu ya. Pencucian perangkap harus menggunakan air panas atau menggunakan air sabun. Ini yang sebelumnya yang pernah saya berikan pada materi penyelidikan begitu. Dan pemasangan perangkap ini harus diletakkan pada runway-nya tikus. Itu yang, dan pemeriksaan ini harus dilakukan atau pemeriksaan secara berkala. Tidak bisa kita biarkan. Ini contoh-contoh dari perangkap-perangkap yang ada di kita, mulai dari yang single live trap, yang perangkap hidup ataupun perangkap yang mati. Nah, ini perangkap yang mati. Jadi ketika nanti tikusnya terperangkap, kemudian terjepit, mati begitu. Dan juga yang terakhir ini adalah juga perangkap yang mati, ini yang dikombinasikan dengan listrik. Ini kita bisa lihat ada on off-nya. Umpannya ditaruh pada box yang paling ujung. Nah, ketika tikus melewati untuk masuk ke dalam box, di sini nanti ada listriknya. Sehingga tikusnya nanti akan terjebak, tersetrum dan mati. Ini salah satu jenis perangkap-perangkap hidup. Perangkap-perangkap mati. Nah, perangkap hidup ini yang perlu kita perlakukan khusus. Misalnya ketika ada tikus yang terjebak, dia sudah ada yang namanya bait sinus. Jadi sudah ada sinyalnya melalui urinnya begitu, sehingga tikus-tikus yang umum itu tidak akan masuk lagi, atau yang di luar tidak akan masuk lagi ke dalam. Kemudian ini jika kondisinya ada di persawahan atau lingkungan. Jadi sawah ditutupi dengan barrier plastik, kemudian diberikan lubang di dalam barrier plastik itu, di dalam padi atau di dalam lingkungan sawah itu ditempatkan trap tikus. Nah, jadi diharapkan bariernya ini nanti untuk membentengi agar tikus itu tidak masuk ke dalam. Nah, kemudian tikus akan masuk ke dalam pada lubang yang telah kita arahkan. Baik. Nah, yang berikutnya, pengendalian tikus menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, jadi ini yang mungkin nanti timbul pertanyaan di sini begitu, apakah ini efektif? Ternyata apapun itu mereknya tidak seefektif dengan ternyata pengendalian tikus yang ada di dalam alat ini hanya sifatnya sementara. Karena tikus itu dapat belajar dan alat ini tidak menimbulkan kematian. Dia hanya menolak atau merepel saja. Karena itu, jika menggunakan alat ini hanya bisa bersifat sementara. Nah, ini yang penting Bapak dan Ibu ya, terkait dengan pengumpanan tikus. Pengumpanan tikus itu, apapun itu mereknya, pasti isinya adalah dodivakum atau bromadiolon atau klorofasinon dan difasinon. Bentuknya seperti ini, briket. Mengapa harus bentuk briket? Karena tikus itu sifatnya adalah mengerat. Baik. Kemudian umpan ini sifatnya adalah antikoagulan atau pembekuan. Dia sifatnya adalah membekukan darahnya begitu. Nah, oleh karena itu yang namanya umpan tikus harus dikombinasikan dengan air, sehingga tikus-tikus itu ketika sudah memakan umpan rodenticida, karena umpan ini sifatnya panas, kemudian umpan ini karena sifatnya panas ya, sehingga umpan ini tikus akan mencari air untuk mendinginkan suhu tubuhnya dia, sehingga nanti tikus itu nanti akan mati di sekitar tempat air tersebut. Nah, yang terakhir Bapak itu, yang terakhir adalah fumigasi. Jadi fumigasi ini ditujukan untuk mengendalikan tikus dalam populasi
yang cukup tinggi. Dan fumigasi ini ditujukan untuk mengendalikan tikus pada suatu ruangan. Nah, bisa disebutkan juga fumigasi ini bisa dilakukan pada misalnya perkapalan begitu. Fumigasi ini adalah aplikasi insektisida menggunakan fumigan atau menggunakan gas. Gasnya itu berasal dari CO2 ataupun CO dan metil bromid atau CH3BF. Nah, jadi fumigasi ini dimaksudkan untuk mengendalikan tikus dalam jumlah besar. Dan ingat, fumigasi ini hanya dilakukan oleh petugas kesehatan yang terlatih. Ya, petugas-petugas yang terlatih. Karena fumigasi ini sifatnya adalah racun atau toksik yang sangat tinggi atau yang sangat berbahaya. Gitu. Sehingga fumigasi harus diawasi dan digunakan jika kondisinya sangat mendesak. Baik, nah mungkin seperti itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemberantasan atau pengendalian lalat, kecoa, dan tikus. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Saya persilahkan jika ada pertanyaan atau bahan-bahan yang bisa kita diskusikan. Baik, terima kasih.